Kebahagiaan yang kini sedang dirasakan antara Sandy Tumiwa dan Henny Mona harus sedikit terganggu. Pasalnya, keduanya kini telah dilaporkan oleh Rio Rayvan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 8 April 2021 yang lalu dengan tuduhan dan dugaan perzinahan. Tentu saja, laporan Rio Rayvan tersebut disambut reaksi oleh pihak Sandy Tumiwa yang mengatakan jika laporan dari Rio Rayvan tersebut tidak sesuai dengan fakta dan merupakan fitnah. Pihak Sandy Tumiwa menuding laporan Rio Rayvan tersebut cacat formil. Sandy Tumiwa pun menjelaskan dengan sangat detail kapan menikahi Henny Mona. Maka, karena telah merasa dirugikan, pihak Sandy Tumiwa pun menuntut ganti rugi kepada Rio Rayvan sebesar 10 miliar rupiah. Ya semuanya saya sebenarnya no comment, biar langsung bicara sama lawyer saya aja ngobrol. Jadi hari ini kita datang untuk memberikan surat permohonan perlindungan hukum pada Kapolda Metro Jaya. Ceki di Reserse dan di Krimo atau Krimsus. Kita nggak tahu nih laporannya di mana, masih simpang siur. Mereka bilang laporannya dengan tuduhan pasal 279 Undang-Undang Pernikahan tahun 1974. Tapi seliweran lagi ada info bahwa laporan tersebut juga kaitannya dengan pasal 284 ya tentang perzinahan dan perselingkuhan. Makanya saya juga masih membaca di sini karena kita masih mempelajari kompetensinya, kompetensi absolut atau kompetensi alternatif. Untuk laporan sendiri ini kok bisa beda sih Bang, dua laporan atau gimana? Makanya hari ini kita secara umum dan secara global kita memberikan surat permohonan perlindungan hukum kepada Kapolda Metro Jaya agar dalam permohonan itu agar memberhentikan ya proses penyelidikan karena kami anggap cacat formil. Karena tidak sesuai dengan kronologis yang terjadi di lebih ke fitnah kalau menurut kami, lebih ke fitnah. Ya. Makanya kami akan melakukan upaya hukum lain ya seperti gugatan 1365, gugatan ganti rugi 10 miliar. Kami akan menggugat saudara RR dengan gugatan ganti rugi 10 miliar karena telah menjatuhkan martabat klien kami. Bang, di hadapan umum. Yang dianggap fitnahnya itu yang mana ya? Bagian mana? Gimana? Yang bagian fitnahnya itu yang bagian mana? Bagian fitnah itu kan sudah kami jelaskan di dalam surat permohonan perlindungan hukum dari kami, dari Law Firm Invito SH kepada Kapolda Metro Jaya. Bagiannya adalah bahwa Sandy tidak pernah menikahi istri orang. Sandy belum tercatat sebagai anak bangsa ya melakukan pernikahan secara hukum positif karena dia masih dalam ranah pernikahan siri dengan saudara Mona. Artinya di sini belum dikategorikan bisa masuk dalam unsur pidana pasal 279 tadi. Artinya di sini masuk dalam ranah fitnah itu yang saya bilang tadi. Sandy belum pernah menikahi Mona sebenarnya, ya kan? Tapi baru menikah siri sesuai dengan apa yang tertuang dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Bahwa setiap pernikahan yang telah melaksanakan dengan tata cara agama masing-masing itu dianggap sah. Namun belum tercatat sesuai dengan amanah pasal 2 ayat 2 di Undang-Undang nomor 1 tadi. Ya. Bang, ini kan belum selesai masa idahnya ya kalau dari ketok palunya Mbak Mona. Ini sebenarnya emangnya boleh ya secara siri langsung nikah kayak gitu? Kalau masa idah itu kan masa tenggang di mana kedua belah pihak melaksanakan tanggung jawab ya hak dan kewajiban antara si suami dan istri yang telah berperkara di pengadilan agama ya. Namun di sini kan pasca saudara RR melayangkan ikrar talak di pengadilan agama Bekasi, itu juga sebenarnya sudah masuk dalam ranah talak ya, talak 1, talak 2, ada talak gakban, talak ada beberapa talak lah yang ada di Indonesia ini ya, talak karena kemarahan, talak karena tidak sengaja mengatakan perceraian gitu loh. Ada talak yang memang disengaja ya, talak mutlak ya yang dilakukan oleh sang suami dengan mengajukan ikrar talak di pengadilan negeri, pengadilan agama gitu kan. Itu juga sudah masuk kategori perceraian yang sah sebenarnya, namun belum tercatat di negara. Nah, kami sudah mendapatkan bukti bahwa perceraian antara saudara Mona dan saudara RR itu, saudari Mona dan saudara RR itu di pengadilan agama Bekasi dengan nomor putusan
1471 garis miring PDT G garis miring 2020 garis miring PA BKS. Artinya saudara Mona per tanggal berapa sudah cerai? Tanggal 25 Februari. Tanggal 25 Februari 2020 mereka sudah resmi bercerai. Dan tanggal 20 berapa yang lo nikah lagi? Lo nikah dengan Mona? Tanggal 7 Maret. 7 Maret tahun 2021 beliau baru menikah dengan Mona. Artinya tenggangnya itu sudah lama sekali antara perceraian saudari Mona dengan RR dengan pernikahan saudara Sandi Tumiwa. Gitu. Artinya di sini klien kami ini tidak menyalahi aturan dalam apa pasal yang disangkakan oleh atau dituduhkan oleh saudara RR kepada klien kami. Makanya kami berniat akan menggugat balik si RR dengan tuntutan ganti rugi ya, gugatan ganti rugi 10 miliar. Setelah mengetahui dirinya dilaporkan oleh Rio Raivan dan akan melaporkan balik serta menuntut ganti rugi sebesar 10 miliar rupiah, Sandi Tumiwa pun memiliki pesan khusus untuk Rio Raivan. Pesan tersebut adalah agar Rio Raivan menyayangi wanita, karena wanita tersebut layaknya seperti ibu kita. Selain itu, Sandi Tumiwa pun memberikan saran kepada Rio Raivan agar berpikir terlebih dulu sebelum bertindak. Rencana minggu depan kita udah masukkan gugatan di Pengadilan Jakarta Selatan. Berarti kalau PMH, perbuatan melawan hukum. Berarti kalau untuk hari ini berarti istilahnya minta perlindungan dari polisi agar Iya. laporan RR ini kan ya? kita kan lagi bertanya ini ada apa ini sebenarnya gitu. Makanya kalau saya cuma bisa menghimbau satu hal kepada RR, berpikirlah sebelum bertindak, itu aja. Terus sayangilah wanita, karena dia itu seperti ibu kita. Jadi kalau kita menyakiti ibu kita, wanita, sama saja kita menyakiti ibu kita. Itu aja himbauan dan nasihat. Buat ibaratnya junior saya lah di perfilman ya, atau sinetron, ataupun seni dan budaya. Ya. Makanya yang membuat rancu itu ketika RR ini ingin menuntut pernikahan Sandi Tumiwa dengan Mona gitu kan. Sementara RR ini sudah mengajukan ikrar talak kan kepada pengadilan. Ini yang seakan-akan dia ingin melepas dari Mona tapi masih dipegang kakinya kan gitu, atau buntutnya gitu kan. Tidak sepenuh hati untuk bercerai dengan Mona gitu. Dan yang lebih lucu lagi ya, tapi ini sebenarnya bukan domain saya sebagai pengacaranya Sandi Tumiwa, domainnya pengacaranya Mona. Makanya lebih lucu lagi dia ketika meminta barang-barang dikembalikan gitu. Sementara dia belum bayar mut'ah dan bayar kewajiban-kewajiban pasca perceraian dengan Mona. Menurut Sandi Tumiwa, pernikahannya dengan Henny Mona telah melewati masa idah. Sehingga menurut Sandi Tumiwa tidak ada yang salah dengan dirinya menikahi Henny Mona. Bahkan pihak Sandi Tumiwa sangat bingung dengan laporan Rio Raivan yang melaporkan Sandi Tumiwa dengan Henny Mona atas dugaan dan pasal perzinahan. Bahkan dengan sangat berani, pihak Sandi Tumiwa memiliki prinsip lu jual gue borong, yang artinya Sandi Tumiwa tidak takut dan siap menghadapi Rio Raivan secara hukum. Ikrar talaknya itu ya mungkin udah lama sih, sebelum putusan itu pasti udah ikrar talak kan diajukan. Karena itu sudah menjadi keputusan tetap yang saya tahu. Sudah keputusan tetap itu. Artinya itu jadi, bagian dari ayat 3 ya. Iya, bagian daripada administrasi hukum perdata kan gitu. Iya. Jadi itu sudah berjalan sejak lama dan putusannya sejak kemarin. Dan berarti pernikahan dengan Mas Sandi ini sudah terhitung lewat dari masa idahnya Mbak Mona? Sudah lewat banget. Kenapa sih bilang sudah lewat? Karena ya sebenarnya sih mungkin belum sadar kalau dia udah cerai kan gitu. RR ini belum sadar kalau udah cerai gitu. Jadi ya mungkin juga gimana. Kita ngikutin arah ya kita ngikutin aja aturannya seperti apa, gitu aja sih. Pokoknya kita berdua tetap pakai semboyan ya, slogan lu jual gue borong. Khasnya dia. Lu jual gue borong. Ya.